menanggapi ini ya, menanggapi isu yang cukup lumayan bikin saya terganggu sih, terutama keluarga. Keluarga sangat terganggu, saya juga sangat terganggu, tapi ya ini harus saya lewati. Jadi sebenarnya kemarin itu dari pihak yang menuduh saya, mereka sudah mengajak saya untuk bertemu ya, untuk mediasi, karena memang awalnya saya sempat teleponan juga bahwa saya sudah kenal lama sama keluarga mereka, jadi harusnya ini ini bukan hal yang harus diperpanjang karena memang ini salah paham dan saya tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan. Alhamdulillah tidak ada, jadi memang tidak pernah ada seperti yang dituduhkan. Jadi kemarin itu mereka mengajak bertemu saya, tapi di sebuah tempat yang menurut saya merasa tidak aman. Oleh karena itu saya sempat bilang saya ingin mengajak satu orang sahabat saya untuk mendampingi saya, karena bagaimanapun saya juga perlu menjaga diri saya juga gitu, karena saya tidak mau ada hal yang di luar kendali saya juga. Dan mereka bilang mereka tidak mengizinkan saya untuk mengajak asisten saya atau atau sahabat saya. Akhirnya saya tidak datang karena menurut saya ini tidak aman untuk saya gitu. Dan akhirnya setelah itu saya mengundang mereka untuk mediasi, karena memang niat saya semuanya pengennya baik-baik. Saya nggak mau ada yang namanya sampai jauh ya, sampai berantem atau apa, saya nggak mau, karena saya juga menghormati almarhum juga, kebetulan teman saya juga. Saya coba undang mereka ke tempat yang netral, yaitu Polda. Saya bilang kalau di Polda Metro Jaya, saya bilang kalau mau jumpa kita bertemu mediasi di Polda Metro Jaya. Saya undang jam 2 siang. Hari ini saya kemarin sudah undang mereka, tapi ternyata malah tidak ada jawaban. Saya tanya tadi jam setengah 2 ya, jam setengah 2 siang saya tanya lagi, saya sudah di Polda Metro, tidak ada jawaban, bahkan centang 1. Jadi tidak diterima WhatsApp saya ke mereka, dan kita tunggu sampai jam 2 nggak datang, jam 3 nggak datang, jam 4 nggak datang, sampai akhirnya jam 5 kita bikin laporan polisi. Saya kesini sebenarnya awalnya ingin mediasi, ingin baik-baik, dan ingin menyelesaikan dengan baik-baik juga ya. Tapi ternyata undangan saya tidak dipenuhi, tidak direspon, karena saya meminta untuk bertemu di tempat yang netral, tempat yang menurut saya aman juga ya, karena kemarin kan saya diundang tapi saya tidak boleh mengajak sahabat saya untuk mendampingi saya, karena saya perlu saksi. Tidak mungkin saya datang menemui mereka tapi saya tidak bawa teman atau saksi, karena saya tidak pernah tahu apa yang terjadi nanti di sana kan. Jadi saya juga perlu aman, dan akhirnya saya memberikan solusi untuk bertemu aja di Polda yuk, di Polda Metro Jaya, biar sama-sama safety ya, sama-sama aman, sama-sama netral. Ternyata tidak dipenuhi ya. Nah, itu kan kita nggak tahu ya. Itu kayaknya anonim juga ya. Jadi kita anonim juga ya. Itu nanti tinggal ikutin aja sih sebenarnya. Ikutin penyidikan aja. Iya, penyidikan aja. Itu juga pertanyaan yang sama juga yang pernah saya tanyakan sama klien saya, kenapa baru pada saat ini ya. Menurut singkatnya jawabannya dia ya, pertama, selama ini dia sudah diam terlalu lama. Pertama, diam terlalu lama. Yang kedua juga dia memikirkan masalah anaknya yang mau sekolah gitu. Kenapa? Karena anaknya juga butuh kejelasan siapa ayahnya gitu. Karena di samping butuh kejelasan juga, anaknya itu sudah mulai bertanya siapa ayahnya gitu. Nah, jadi klien saya itu benar-benar mempermasalahkannya baru sekarang ini ya, karena dia benar-benar ingin menuntut pengakuan anak. Dia diam itu dalam arti ya dia menunggu itikat baik dari si Reski. Karena kebetulan juga klien saya juga kan dia juga ada kerjaannya dia sendiri, jadi mungkin dia juga sibuk atau apa, dan dia juga ngerasa masih bisa untuk menghandle anaknya sendiri kan gitu. Tapi makin lama anak makin besar, beberapa hal itu yang dia tidak mungkin bisa dia handle, kayak seperti contoh masalah nama ayah untuk di akte kelahiran, terus juga untuk masalah sekolah, itu kan butuh nama ayah, nama orang tua.
Hal-hal kayak gitu kan dia mungkin tidak bisa dia jalani sendiri gitu. Jadi di samping itu juga dia ngerasa juga tidak mudah untuk mengungkapin permasalahannya dia ini keluar gitu. Jadi butuh benar-benar dia tuh butuh pertimbangan, butuh masukan, butuh pemikiran yang benar-benar harus matang gitu untuk dia bisa mengeluarkan permasalahan ini. Nah, mungkin kebetulan baru di tahun inilah dia mempunyai kekuatan untuk berani mengungkap semua ini. Karena bagi perempuan ini bukan hal mudah ini. Saya rasa bukan hanya klien saya saja. Pasti mungkin perempuan yang lain juga kalau mengalami hal yang sama dengan klien saya ini mungkin akan melakukan hal yang sama juga. Daripada nanti makin melebar dan beritanya juga makin simpang siur, lebih baik saya pengen buru-buru daftar gugatan saya. Tolong sampaikan pesan kita bahwa kita mau Reski dan Pak Gogo bersedia bertanggung jawab dan menyelesaikan dengan secara baik-baik. Saya memberikan surat klarifikasi dulu kepada pihak Reski ataupun pihak Pak Gogo, bapaknya. Saya minta surat klarifikasi dulu supaya kita ada pertemuan lah untuk saling menjelaskan permasalahan ini. Tapi surat klarifikasi saya tidak pernah tidak baiklah tanggapannya atau tidak begitu direspon. Nah, akhirnya saya somasi. Nah, begitu saya somasi, barulah saya ketemu sama pengacara dari Pak Gogo dan Reski. Gitu. Nah, disitulah kita bertemu, membicarakan masalah somasi saya. Tapi dari hasil pertemuan itu juga tidak ada kata sepakat atau intinya tidak ada titik temunya lah. Ya, gitu. Jadi akhirnya ya mau nggak mau ya saya harus lanjut ke langkah berikutnya. Ya iyalah, namanya pacaran long distance gitu, alam lumrah juga lah. Itu sempat minta izinnya gimana kan, mungkin dari keluarga juga kan sekarang keadaan lagi ini, mungkin izin buat... Dia udah dewasa lah. Maksudnya agak worry gak sih sekarang kan udah dewasa. Iya, makanya dia sudah punya cara sendiri menyelesaikan problemnya sendiri, menggapai cita-citanya. Kita kan orang tua mengawasi, kalau memang bertanya seperti apa kita jawab, kita berikan rambu-rambunya. Ya simple, sama dengan keluarga lain, gak ada yang beda. Itu kan dia yang menentukan. Dia laki-laki. itu dari Mas Anak sendiri gimana? Karena apa katanya dia? Loh, gimana sih? Berarti anak-anak diberikan Masa aku maksain? kebebasan buat memilih ya? Ya pastilah. Nggak bisa loh kita yang memaksakan, nggak boleh. Nggak ada, ini sudah era yang cukup modern dan informasi pun sedemikian lebar di Indonesia untuk diakses oleh Azriel dan anak-anak kita. Justru kita pegang rambu-rambunya aja, mana yang mereka bertanya kita jelaskan dengan baik. Ya kita sebagai orang tua tetap memiliki pengetahuan yang harus tereksplor bagaimana menghadapi anak yang sekarang yang memang jauh lebih maju daripada zaman kita. Jadi tetap dipantau ya? Tetap dipantau Pak. Ya namanya anak masih nggak dipantau. Oke Mas, thank you Mas. Pokoknya mau pindah bener nggak sih Ci setelah semua ini gitu? Oh iya. Kemana itu Ci kalau boleh tahu? Ke Bandung. Ke Bandung, ke tempat siapa Ci di sana Ci? Oh enggak, cuma tinggal sendiri kok. Oh, gitu Ci. Aja. Oh, rencana kapan Ci ke sana? Minggu depan. Bawa Yusuf juga Ci ya? Iya. Jadi setelah resepsi baru berangkat. Nanti di sana tinggal sama siapa itu? Sendiri paling sama pekerja-pekerja aja, sama pegawai-pegawai. Ada rencana nanti akan main lagi ke sini gitu? Mungkin ya, kalau untuk main sekali. Oh kalau pindah udah tahu, tapi kalau misalnya nanti sekalian pernikahan Amar gitu. Oh, nanti kalau misalnya aku udah ke Bandung, mungkin dari Alvin sendiri masih boleh nggak sih mengunjungi Yusuf mungkin ke sana Oh gitu? boleh, boleh. Kapan aja boleh. Tapi hubungan sama Alvin masih baik-baik aja gitu? Baik, tapi cuma komunikasi perihal anak aja. Oh, jadi kalau untuk Alvin mau main nggak apa-apa sih ya? Ternyata hidup itu tidak sesuai, maksudnya kadang hidup itu tidak sesuai harapan sih gitu kan. Tapi pasti ada hikmah di baliknya yang terjadi. Trauma mungkin enggak, tapi ke depan mungkin lebih hati-hati lagi nanti. Jadi lebih punya pelajaran hidup. Ya mungkin nanti harus lebih milih yang lebih dewasa kayaknya. Banyak kebahagiaan, bagaimanapun Alvin banyak memberikan kebahagiaan juga. Sebenarnya kita tadinya mau normal, cuman karena kondisi mengharuskan untuk sesar, akhirnya kita sesar. Kita justru stay di ini, hotel dekat sini.
Jadi karena emang kita jauh ya di Depok, nggak mau ambil resiko takutnya pas lagi macet gitu kan. Jadi mending ya udahlah cari aman, kita cari hotel dekat sini biar pas lahirannya gampang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.